Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pasti baik-baik saja. Kangen ya, Sizi ya? Kangen banget. Aduh. Karena ini kebetulan suasananya juga masih pandemi COVID-19 juga, Ijan ya. Kita benar juga tetap social distancing, tetap pakai face shield atau masker tadi pas datang ya. Maskernya nggak dilepas juga. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman yang ada di rumah, ini tetap mengutamakan protokol kesehatan. Benar banget. Ini anjuran pemerintah harus tetap kita perhatikan. Dan juga, kenapa kita berdua tiba-tiba cering ada di sini? Nah, ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru bekerja sama dengan You Visual. Yes, dan hari ini senang sekali saya Sizi. Dan saya juga Ijan. Kita udah lama jadi nggak connect ya. Tentunya senang sekali bisa menemani teman-teman di rumah di workshop animasi Open Tools. Yes, dan kita juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah maupun sekarang yang langsung ngelihat di YouTube. Ini tuh bisa diikutin oleh siapapun melalui channel YouTube Budaya Saya. Budaya Saya ya. Saya. Dan jadi langsung ya. Lihat aja. Sekali lagi untuk teman-teman juga karena masih kondisi pandemi kayak gini ya. Jadi mending nonton Budaya Saya di rumah aja ya. Susah kalau di jalan ya, ambil jalan-jalan. Jadi langsung aja di rumah ikuti anjurin pemerintah. Kalau misalnya teman-teman ini ada urgent mau keluar rumah, itu benar-benar harus protokol kesehatannya harus dijaga ya. Betul, apalagi mungkin kalau sekarang sih udah banyak juga yang harus bekerja juga. Benar. Kalau punya anak imunisasi ya. Oh, curhat atau apa itu? Paling serem sebenarnya ya, tapi ya mau gimana lagi tetap harus mengutamakan protokol kesehatan ya. Benar banget. Dan juga langsung aja ya, sebelum kita mulai program ini, kita akan lihat tayangan peresmian acara talk show dan workshop animasi dari Bapak Ahmad Mahendra selaku Direktur Perfilman Musik dan Media Baru dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sekarang ini mengalami masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19, di mana kita sekarang ini banyak beraktivitas di rumah dan melakukan tatanan baru. Tetapi kita harus tetap bersemangat dan melakukan kreativitas. Nah, untuk itu, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru bekerja sama dengan You Visual Bandung, yaitu rumah industri kreatif yang membidangi terhadap multimedia, animasi, dan video mapping. Kita akan bekerja sama melaksanakan kegiatan workshop animasi 2 media, dimensi. Nah, apa itu workshop animasi 2 dimensi, yaitu terdiri dari tutorial animasi yang berdasarkan software Open Tools dan juga melaksanakan talk show animasi. Acara ini akan dilaksanakan 7 hari mulai tanggal hari ini, yaitu mulai hari tanggal Semoga kegiatan ini bisa menyatukan para penggiat, praktisi, dan peminat muda untuk animasi seluruh Indonesia untuk terus melaksanakan kreasi, berbagi ilmu, dan kemudian juga bersinergi untuk membangun ekosistem animasi di Indonesia sehingga membuat narasi lokal kita menuju ranah yang lebih global. Semoga kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung terhadap kegiatan ini. Dan sekali lagi, saya juga menyampaikan bahwa semoga kegiatan ini dapat diikuti oleh semua pihak sehingga bermanfaat untuk semua kalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambutan ya dari Bapak Ahmad Mahendra selaku Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kemendikbud. Benar banget. Jadi kita di sini untuk sama-sama untuk membahas yang pastinya. Ijan tanya sama Sisi. Ya. Animasi. Kalau kita ngobrolin tentang animasi, Sisi paling suka film apa sih?
Kita bisa tahu umurnya di sini kalau bisa. Ketahuan ya. Animasi, aduh kalau animasi banyak jangan sih ya. Jangan ngomong Candy ya. Oh jangan ya. Candy tahun berapa ya? Itu ini girly banget Ijan ya. Girly banget Candy ya. Jadi kita ngobrolin tentang kalau, apa ya? Animasi ya, kalau bisa dibilang apa sukanya yang mana, waduh banyak itu banget ya. nggak bisa disebutin mungkin satu-satu kalau dulu sih. ada kayak Doraemon, mungkin sekarang yang kesini ada Upin Ipin. Tapi ternyata kita hanya enak aja nonton gitu. Wow, keren jadinya ya. Nggak tahu perjuangan di belakang itu buatnya kayak gimana. Nah, itu dia. Kalau saya sih tahu ya. Oh, kamu tahu ya? Tahu kebetulan kuliah di anu lah. Jadi emang ada proses di balik itu. Ada juga animasi. Dan juga animasi ini setelah kita lihat oh jadi bagus, nanti kita bakalan tahu. Wah, ternyata pembuatannya seperti ini. Ribet banget ya. Oh, ribet ya ternyata. Ribet ya? banget. Wow. Nah, lebih lengkapnya mending kita tanya sama yang ahlinya karena saya nggak ahli nih ya. Waduh, sering. Kita sudah hadir juga di sini ya. Coba kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Udah ada Kang Andri dan Kang Dimas. Coba silahkan perkenalan. Ya, perkenalkan saya Andri. Ini juga Agus Dimas. Kita dari tim Visual. Dan tadi sih pas ngobrol-ngobrol tentang wah yang bikin jago animasi sebenarnya kita bukan di ranah animasinya sih sebenarnya di nanti ada Kang Irfan lah yang Oke. Kita lebih ke kayak tadi kan content creator, video mapping, terus juga ada motion graphic, instalasi. Waduh. Kita lebih kayak gitu. Lebih nggak sering lihat aja kita lagi kerja. Kan pura-pura. Biasanya kita taunya di balik layar sebuah live show ya. Itu dia. Kalau kayak gini juga, ini acara ini kan masuknya kayak sebenarnya ini kayak content creator kan itu bikin apa nih lagi kayak gini. Ya udah kita bikin talk show sama workshop gitu. Oke. Masuknya content creator. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama dua Kang Ganteng ini, kita mau ngingetin juga buat teman-teman yang di rumah. Ini tuh nggak hanya talk show. Betul. Kita bakalan kasih hadiah nih. Waduh. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Nanti kita bakalan tahu hadiahnya apa. Oke, dan yang pasti menarik banget ya. Makanya pantengin terus seminggu ini. Jangan bosen, tiap jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ketemu, kita bakalan ngobrol-ngobrol dan dapat hadiah. Waduh. Ikuti workshopnya dulu, baru dapat hadiah. Oh iya, benar. Oke, ini dengan Kang aja ya.
Iya tuh. Akang mau Mas? Kalau Akang nanti akan tukang bakso. Aduh. Biar seumuran. Suka malu-malu kuda ya. Oke, Kang Andri dan Kang Agus Dimas ini dari U-Visual. Ini ngomong-ngomong dari U-Visual sendiri itu apa sih? Sebenarnya gitu. U-Visual itu sebenarnya awalnya tuh komunitas. Kita sekarang tuh kita mau 6 tahun nih sekarang nih. Sekarang. 2014 kita bikin komunitas bareng-bareng. Terus sekarang mulai maju ke ranah industri kreatif, studio juga. Ya intinya kita sekumpulan ini sih orang-orang kreatif tapi tapi apa nih? Oke, awalnya terpikirkan untuk membuat suatu U-Visual itu pasti ini harus brainstorming dulu kan ya. Maksudnya kita mempunyai satu ide yang sama, buang egonya masing-masing. Nah, kenapa bisa ayo kita buat yuk barengan yuk gitu. Nah, awalnya nama U-Visual tuh dari ada Rudi Kurnia sama Badar. Mereka tuh kita kan barengan nih, kuliahnya semuanya di UPI. Oke. Nah, Badar sama Rudi tuh bikin tim. Dia awalnya si Kuculuk ini, Rudi itu Kuculuk ya? Kuculuk namanya. Iya, namanya Kuculuk. Gak apa-apa Kuculuk. Jadi Kuculuknya ngopi sama Badar sering di event, Kuculuk juga sering di event, dia sering visualin band-band. Nah, dia kepikiran kenapa gak bikin tim bareng aja gitu, nggak masing-masing kayak gitu. Oke, akhirnya. Nah, terus namanya apa ya? Ya udahlah, UPI Visual. Awalnya U-Visual tuh nggak pakai V, pakai P. P, Sunda banget ya. Orang Sunda mau pakai P P, ya. iya. Ya terus lah, jadi U-Visual gitu. Terus ngajakin Andri, ngajakin Dimas, ngajakin Goble, banyak. Oke. Dan ini latar belakangnya ini semua udah terbagi-bagi nih di visual bagian-bagiannya, bagian apa aja nih. Dan untuk Kang Andri dan Dimas sendiri? Kalau Dimas lebih ke konten dan lain-lain, kalau saya lebih ke si keuangan dan lain-lain lah. Keuangan? Iya. Kita yang harus PPT-nya kan ya. Biar dibayar ya. Iya. Tapi kan sering juga terjun visualin gitu. Mereka kan ada di video tadi ada visual joki, ada video mapping. Ya, sebenarnya keuangan ngerangkap jadi double job desk gitu. Oke. Gajinya juga double ya. Oke, ngomong-ngomong ini U-Visual ini menggarap apa aja sih untuk proyekannya sendiri gitu? Yang pertama yang paling sering tuh visual joki. Jadi visual joki itu lagi event nih. Siji sama Ijan lagi MC. Oh iya. Nah, Kita banyak belakangnya banget sering. ada LED di belakangnya kalau lagi musik, terus ada visual yang main ngikutin musik, terus ada bumper. Nah itu kita yang ngeplay di belakang di FOH. Oh jadi itu nggak bisa main-main dong ya? Nggak bisa main-main dong? Iya. Maksudnya kita harus tahu musik itu seperti apa, kita harus tahu. ngikutin beat ya. Iya, harus ngeriset dulu sebelumnya. Oh iya. Jadi lama dong untuk membuat belum bikin kontennya juga. beberapa detik itu gitu. Wow. Kan visualnya juga itu animasi, ada animasi 2D, ada 3D. Nah, si visual joki itu menurut kita dari visual masuknya perkembangan animasi juga sih pada saat industri kreatif saat ini gitu. Kan banyak instalasi juga pakai animasi dan yang lain kayak gitu. Oke, so ini tuh video mapping Video gitu mapping, ya. terus ada yang Marlboro tadi yang ditayangin tuh. Nah, itu video mapping itu juga yang di Marlboro di Bengkulu itu kerjasama sama Kemdikbud sama. Oh gitu. Nah, jadi kerjasama sama Kemdikbud, bagian seni media, gimana caranya si video mapping ini dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Betul. Soalnya sampai saat ini si video mapping masih ya di Jawa perkembangannya. Ada festival gede juga pasti yang kreatornya masih di Jawa, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya si video mapping itu sendiri proses pembuatannya berapa lama berarti? Dan berapa orang? Dari riset, dari kita cari cerita dan yang lain bisa sampai 2 bulan sampai sebulan. Wow. Paling cepat sebulan. Tapi susah sih kalau sebulan. Ide yang mahal tuh ide Ide ya. ya. Ide kadang pernah nggak sih Kang duaan ini tuh mentok gitu, pernah nggak sih? Gimana? Sebagai bikin animasi Sampai frustasi, sampai meja dibalikin gitu. Kalau udah pasti sering sih kalau itu. Oh gitu. Nggak usah ditanya ya. Siasatinya gimana Kang? Ya paling kalau misalnya lagi udah mentok gak ada ide ya jalan-jalan dulu gitu. Sendiri. Refreshing ya kan? Refreshing dulu. Oh pasti nanti ide akan bermunculan kembali. Iya. Ya. Oke, so ini tuh proyek yang lainnya atau mungkin proyek terdekat Project. selain acara ini tentunya. Sama bikin konten dari Kemendikbud juga, terus
Masih belum tahu sih, belum kalau bulan besok dan bulan-bulan selanjutnya. Ya, karena nasib lagi kita pandemi, sama. nasib kita sama. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa sebulan sekali sebenarnya ya. Ya seminggu sekali ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pandemi ini, nah gimana nih visual pada saat PSBB kemarin lah? Dampaknya seperti apa ya? Dampaknya seperti apa? Aduh, alhamdulillahnya sih kalau dari kita dari visual kan nggak di ranah. Tadi kan ada visual joki, ada video mapping. Kita ada ranah bikin konten juga kayak bumper, TPC. Nah, kita masih jalan sih untuk ranah itu bikin bumper dan TPC kayak gitu. Alhamdulillah dapur masih ngebul Masih ya. ngebul, meskipun nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Ada potongan ya, biasanya kalau pandemi ya. Tapi semua juga terdampak ya, pekerja seni semua terdampak. Iya, Tapi semua. semoga aja ke depannya kita bisa merasakan sedikit lah, kita lebih baik lagi ya. Betul. Sudah merasa dengan ini juga kita lumayan. Iya, ya. Udah mulai normal sebenarnya. Meskipun harus pakai kayak gini nih. Gak apa-apa, jadi keren kok. Nanti lama-lama bisa keren lagi. Jadi keren. Oke, berarti sekarang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru nih ya, atau AKB gitu ya. Ini untuk visual sendiri gimana? Apakah mulai Di visual tuh, semua orang masuk kerja? Pas awal Maret, pas diumumkan PSBB, kita udah WFH kan ya. Pas udah diumumin new normal, nah baru kita mulai lagi ngantor nih di sini. Cuma tetap ngikutin protokol sih, kayak harus pakai pas masuk hand sanitizer, masker wajib kayak gitu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Iya, tapi semua alhamdulillah semuanya masih sehat. Kembali bekerja ya. Iya sama Siti gimana? Alhamdulillah. kita baru bertemu lagi sekarang ya. Iya baru bertemu lagi. Aduh. Cerita gimana? Siti sama Ijan. Oh, ya mohon maaf nih. Mungkin saya nanya-nanya nih ya. Sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang di rumah tuh, kita sebagai pekerja seni emang terdampak banget. Terdampak semuanya. Iya. Apalagi musisi ya, Apalagi udah gak bisa manggung. musisi, host, MC seperti kita, jujur aja udah sampai belasan event mungkin yang kita batal Yang kemarin. paling parah tuh yang nyewa-nyewain alat sih sebenarnya. Yes. Kayak LED kayak gitu kan nggak bisa keluar banget. Nggak bisa keluar banget. Lagian sekarang event-event kita ini hanya terbatas seperti ini dulu sementara. Semoga jadi lebih baik lagi ya. Amin. Amin, Doa ke depannya amin, ya. amin. Dan juga mulai sekarang banyak juga acara atau event kayak gini gitu ya, event talk show kayak gini, virtual gitu ya. Dan salah satunya adalah ini workshop animasi Open Toons. Nah, yang mau ditanyain adalah Open Toons. Open Toons. Kalau aku tahu Ini sama Agus. Toons. Sama Agus Dimas ini sama Agus Dimas. Bani, Open Toons. Silakan. Jadi kalau OpenToons itu software buat bikin animasinya. Ya kan kalau yang banyak dipakai itu sebenarnya kayak Toon Boom, terus Adobe Flash atau TV Paint. Nah, kenapa OpenToons? Jadi OpenToons itu open source, jadi bisa dipakai gratis. Oke. Nggak usah bayar. Nah, ini langsung teman-teman. Ya. Untuk siswa MK buat orang-orang kreatif yang pengen bikin animasi pakai OpenToons aja gratis kok. Oh, gratis. Ya, sama Sudah mumpuni lah ya. iya sudah mumpuni. Kalau pengoperasiannya sulit, bisa dibilang sulit apa gampang sih untuk misalkan untuk newbie kayak saya gitu? Oh benar. Emang jadi kalau misalkan animasi ini kan nggak cuman harus dapat apa namanya ilmu di kuliah misalnya atau sekolah gitu, tapi harus tetap ditekuni juga ya. Iya. Harus terus-terusan ya. Kalau misalkan OpenTools ini termasuk yang mudah apa sulit pengoperasian? Pengoperasiannya sama aja sama kayak software lainnya ya. Kayak software menggambar lainnya sama aja. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau menurut saya gitu. Oh gitu. Sama OpenToons itu dipakai juga sama Studio Ghibli. Oh Ghibli? Iya. Oh pakai OpenTools juga? Iya, pakai OpenTools. Totoro tuh. Ternyata ya, saya baru tahu. Cuman gimana cara kita benar-benar menekuninya, jadi beda-beda mungkin hasilnya juga ya. Iya. Pengertian itu toolsnya juga udah lengkap juga di OpenTools. Udah cukup lengkap. Berarti bisa langsung dergen ya. Iya. Jadi untuk yang mau workshop juga ya, karena kita seminggu ini ada workshop juga, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, silakan langsung yang belum punya OpenTools, mungkin yang langsung dicari-cari OpenTools langsung diinstal gitu ya. Iya, langsung aja. Itu ngapain juga? Awalnya si acara ini kita ada rencana nih bikin apa. Kita pernah lihat gak sih guru-guru yang lagi ngajar di SD gitu, pengen ngajar apa kita harus online pakai handphone. Nah sebenarnya si program ini tuh awalnya untuk anak SMK nih, bagian multimedia animasi. Ketika guru-guru tuh gak usah bikin media pembelajaran lagi, gak usah ngetek. Bayangin bro, umur 50 tahun bikin video, terus ngajarin gimana coba. Iya. Ini sangat Ya kan? menggampangkan banget ya. Iya. Terus lihat
program yang pemerintah di TPRI udah lumayan bagus tuh, anak SD jam berapa ngajar ini. Cuma kan ada agak PR, terus untuk si multimedia animasi belum ada. Nah kita target awalnya buat anak SMK nih, buat bikin belajar animasi. Nah tapi setelah dikaji lagi, wah ini bagus buat orang-orang yang ingin nyoba juga gitu. General juga. Yaudah kita open aja buat semuanya. Berbagi ilmu. Betul, itu Iya. dia. Karena kan kita UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya menunggu loh ini. Ini kalau Kang Agus Dimas sendiri untuk menekuni dari si animasi itu dari kapan sih? Kebetulan saya dari SMK udah jurusannya animasi. Oh, jurusan animasi. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Karya itu harusnya On yang the roots berarti. Iya. Dia learning by doing. Atau kebalik ya? baik. Dan ini dari tadi juga mungkin teman-teman bisa dilihat infonya di bawah ya. Tadi ada banyak. Jadi untuk yang mau ikutan workshopnya, terus juga ada hadiahnya juga nih, Jan. Yes. Ini hadiahnya perlu kita sampaikan juga Oh, kayaknya. perlu dong. Sampaikan aja biar orang tuh, aduh mau Biar ikutan nih. bersemangat. Hadiah. Jadi ini hadiahnya favorit pertama, ini bakalan dapat Wacom Intos dan headset Audio Technica senilai kurang lebih 2,5 juta. Wow. Ini dia hadiahnya. Widih, caranya sudah bisa dilihat ya. Upload video hasil workshop animasi 2D-nya dengan OpenTunes ke media sosial Instagram dengan tagar Kemendikbud RI, tagar budaya saya, tagar YouVisual, dan tag dan juga mention ke @budayasaya dan @YouVisual. Benar banget. Tadi yang pertama udah dapat 2,5 juta tuh hampir tuh ya. Dan juga yang kedua dapat Wacom Intos juga senilai 1,5 juta. Yang ketiga dapat headset Audio Technica senilai kurang lebih 1 juta rupiah. Yes. Iya totalnya 5 juta. 5 juta rupiah loh. Yes, Cuman itu. nantangin aja, kita lihat, kita dapat ilmu, dapat hadiah, kurang apa lagi? Betul. Nah, yang mau Nggak tanya record, upload. ini teknisnya berarti kayak gimana sih nanti pada saat workshopnya sama Kang Agus Dimas kan ya? Iya, Bang Dimas. sama saya. Gimana teknisnya nanti? Nanti tiap sore itu dari hari Selasa sampai Sabtu, saya streaming tutorial OpenTunes dari mulai bikin animasi yang mudah, yang dasar, sampai nanti ke yang agak sulit, ke rigging kayak gitu, penulangan kayak gitu. Sebenarnya tahapnya tuh banyak ini tuh. Cuma kita rangkum jadi 5. Iya, Bisa lah sama aku padatkan lagi. Ini rugi banget kalau teman-teman kelewat satu episode aja. Iya. bener Itu ya. bakalan jadi kayak ke-skip gitu. Tapi sebenarnya jangan Iya. khawatir sih ketika udah jam 4 udah ke-upload terus aduh telat nih nggak lihat workshopnya kan nanti di-save. Oh, Kita bisa lihat. Bisa dilihat lagi. Iya. Oke. Nah, ini untuk pesertanya sendiri gimana nih cara ikutannya? Apakah langsung Ikutnya ikutan aja? atau langsung gimana? aja buka linknya. Iya. Langsung Oh. buka link. Ini bisa Gratis didaftar. kok, nggak bayar enggak. Biar ya, tenang ya. Jadi ada linknya dan juga bisa lihat di Instagramnya Budaya Saya. Itu bisa langsung dilihat juga sih di sana. Kita bisa daftar langsung. Ini nggak ada batasan berapa Nggak ada. peserta ya? Enggak ada. Enggak. Oke, Ikutan langsung aja. daftar. Aduh. Pokoknya yang paling menarik terus kita wah ini nih juara pertama. Itu pilihnya gimana tuh juara pertama? Pertama pokoknya yang menarik terus yang tadi tag mention jangan lupa. Kalau syaratnya enggak masuk kan enggak kita Nah, koreksi itu juga dia. kan. Yang menarik karyanya ya. Iya. Jangan yang menarik jual dandan. Tapi gak usah bagus sebenarnya ketika dia udah mulai mau nyoba gitu terus di upload aja pede aja gak usah malu-malu gitu. Nah, biasanya suka banyak yang mau Iya. Gimana nih caranya kalau misalkan untuk teman-teman di rumah yang kira-kira malu lihat yang lain gitu ya, yang udah nge-tag duluan gitu, itu gimana tuh? Berarti itu ada tipsnya nggak sih? Tipsnya Gus gimana Gus? Sebagai yang lebih pengalaman Agus. Tipsnya kayak jangan malu-malu. Ya, sebenarnya emang Masih malu. Biasa kan orang konten ada orang yang keluarnya, nah ini orang konten ya, salah satunya. jadi nggak biasa di depan kamera. Dia. 4 hari ini harus biasa. Itu Anda loh. Gimana? Kebetulan saya juga kan ngajar juga guru, jadi saya ya ke murid-murid saya mah yang penting tuh nggak usah harus bagus gitu, kalian unik lah gitu, punya ciri khas sendiri gitu. Oh, itu dia. Kayak gini aja, kalau misalnya lomba lari yang dilihat tuh yang paling cepat sama yang unik, misalnya larinya mundur gitu kan, pasti masuk berita itu kayak gitu. Kali ya. Iya benar. Oke, lari 100 meter gaya mundur Iya. ya. Oke, Kang Ade, Kang Dimas, satu nuhun pisan ya. Ya. Dan pastinya kita bakalan bertemu terus selama seminggu ini dan juga jangan lupa
bisa diakses workshopnya melalui channel YouTube Budaya Saya. Betul. Ini mulai dari tanggal sekarang 20 sampai 26 Juli 2020 mulai jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Ya, Oke. itu dia. Dan sekali lagi jangan lupa untuk yang mau mengikuti workshop ya dan mencoba di rumah, jangan lupa di-upload hasilnya di media sosial. Dan yang pasti Instagramnya jangan digembok ya. Iya. Benar. Percuma Biar kita nge-tag bisa tapi lihat ya. digembok. Nanti nggak kelihatan. Ya, jangan lupa juga di-tag dan mention ke @budayasaya dan juga @uvisual. Terus juga masukin tagar bahagia di rumah, tagar Kemendikbud RI dan tagar budaya saya juga tagar uvisual. Ya, maksimal uploadnya di hari Sabtu 25 Juli 2020. Soalnya hadiah menarik yang tadi sudah Ijan sebutkan, ini akan diumumkan di hari Minggu, di hari terakhir. Benar Ya. banget. Dan juga nggak lupa kalau misalnya workshop animasi kali ini yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Yes, kalau gitu terima kasih akang-akang yang kenapa bajunya Harari deh gini teh. Di eventnya suka hitam-hitam. Oh, iya, Orang belakang iya. layar, bener gak? Atau belum? Alasannya. Ya. Kami Oke, sambung siap. lagi besok dan Hatur nuhun. pastinya kita bakal melihat besok. Ya, jam 4. Siap. Oh, oke, besok workshopnya ya. Terima kasih. Balik lagi di workshop animasi Open Doors. Ini adalah hari pertama yang pasti ya, dan ini yang ditunggu-tunggu juga. Kalau tadi kita udah ngobrol bersama teman-teman dari Uvisual, sekarang kita ngobrol sama salah seorang yang penting juga hari ini ya teman-teman di rumah. Kita perkenalkan langsung, ini dia Kang Irfan. SP dari Nusa Edu. Hai Kang. Halo. Waduh, sekarang kita ngobrol-ngobrol benar-benar mendapatkan ilmu. Selain Betul. silaturahmi yang kita jaga, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih pastinya di workshop ini. Tapi Yes. sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kang Irfan, langsung aja yuk kita lihat profil dari Kang Irfan. Itu dia. Terkesima langsung kita langsung terpukau banget nih, Kang sama Irfan. salah satu karyanya dari Kang Irfan, SP dari Nusa Edu. Halo, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Kang? Alhamdulillah Keluarga sehat di rumah nih. gimana, Kang? Masih tersekap di rumah. Belum bisa kemana-mana. Di rumah ya. Ya. Bahagia. Yang Betul. pastinya protokol kesehatan tetap dilakukan Tetap. di rumah dan juga Ya.
Mungkin baru-baru bisa keluar akhir-akhir ini ya Kang ya? Ya, betul. Walaupun masih agak ya khawatir-khawatir lah agak. Walaupun boleh. Walaupun boleh, tapi tetap aja khawatir gitu Iya. kan ya. Oke, nah ini masih dalam kondisi pandemik juga nih ya. Ya. Yang insya Allah segera berakhir. Amin. Doanya gitu. Jangan bilang yang nggak tahu kapan berakhir itu adalah doa ya. Ucapan adalah doa. Yang akan berakhir, Yang akan, amin. ya amin. Oke, gimana cerita soal PSBB nih, Kang Irfan sebagai seorang animator ya? Animator atau apa? Ya, Cerita? kebetulan dulu awal karir saya CG artis. Memang animator ini sebutan yang sangat spesifik untuk tugas tertentu. Cuman orang Indonesia suka mengeneralisir. Nah, itu dia. Jadi animator itu sebenarnya tugasnya hanya menggerak-gerakan karakter. Oh, hanya menggerakkan. Hanya menggerak-gerakan animator. Yang membuat karakternya modeler. Modeler. Oh, Yang menata lampunya lighting artis. Cuman kan semuanya berada di dalam sebuah software gitu, interface-nya seperti itu. Jadi memang dulu saya belajar animasi dan ya sama seperti Agus dan lain-lain membuat animasi. Saat ini mungkin saya lebih banyak di produser dan director, dan PSBB sangat memukul terutama di industri animasi ini karena saya kebetulan di AINAKI, itu Asosiasi Animasi Indonesia. Tempat kumpul teman-teman yang punya usaha di bidang animasi, akademisi, profesional, artis, kita kumpul di sana ingin membangun industri animasi itu. Dan rata-rata setelah bercerita di PSBB itu kita semua tidak bisa masuk kantor pada akhirnya, dan teman-teman remote semua. Mungkin kami lebih beruntung daripada teman-teman film ya, film yang live shooting. Oh, film emang benar-benar Nggak boleh gitu berhenti kan, yang di lapangan. Kami kan lebih ke di back ya, di depan komputer ya. Cuman kami pindah kantornya ke rumah. Cuman kan pasti banyak kendala ya. Ya karena jaringan atau apapun Infrastruktur, ya efektivitas gitu, produktivitas kita ada adaptasi, ada shock lah. Kita ngalamin shock Tapi gara-gara sekarang ini. udah mulai untuk bekerja lagi di kantor kan? Enggak sepenuhnya, belum full ya. Kebetulan studio saya sendiri menerapkan remote. Teman-teman di studio yang lain ada yang sebagian-sebagian, jadi nggak full, nggak bisa full. Seperti duduk seperti ini seharusnya saya di sana duduknya. Social distancing ya. Iya, cuman kameranya nggak nyampe di sana. Iya. Baik, dengan keadaan seperti itu nih, gimana berarti dari Kang Irfan sendiri sebagai, wah ini banyak nih ya. Sebutin satu-satu Jan. Tuh kan, nyuruh aku, nggak apa-apa, Kang. Hampura kalau salah, Iya. nggak salah sendiri banyak. Iya, nggak usah dibaca semua loh. Suka pura-pura gitu. Katanya harus Kang. Iya. Jan, Kang Irfan Satria Prana, SST, MDS, Iya. Sociopreneur. Iya. Bener kan? Sampai Iya. di situ? Betul. Oke. Co-founder dari Baros International Animation Festival. Iya. Benar. Co-founder dari CCA, Iya. CEO dari Nusa Edu, Iya. Deputy Media Relation AINAKI. Iya. Iya. Betul semua. waduh. Luar biasa. Ini kalau ada penonton applause semua loh. Iya. Nah, enggak. Coba applause semua semuanya. Oh, wow. Saya juga nggak nyadar kok banyak banget kerjaan. Padahal pantesan saya umur udah berapa ini, udah lupa. Ini tuh garis tipis ya, antara akan merendah dan meninggi. Jan, kalau dipakai dari Bagus, Jan, bagus. nggak bagus. Nggak apa-apa, harus optimis. Nah, Oke. Kang, Ya. Irfan ini sebagai yang barusan udah Ijan sebutkan ya, CEO ya, co-founder Ya. lah apalah di masa PSBB ini, berarti gimana nih cara, mungkin banyak juga orang di lingkungan Kang Irfan juga ya, ini gimana cara menerapkan protokol kesehatannya sendiri nih? Tentu saja kita ikutin apa yang memang diminta oleh pemerintah yang udah mempersiapkan protokol itu. Kita coba penuhi semuanya. Yang pasti tentu saja ini nih proses transisi adaptasi ke itu yang susahnya gitu. Sebenarnya ya kalau peralatan seperti ini sih mudah diadakan, tapi kebiasaannya itu loh yang butuh waktu gitu loh. Kadang ya harus pakai sarung tangan, masker dan lain-lain. Secara teori gampang, tapi pada saat pelaksanaan ya kadang ada miss-missnya, dan itu berbahaya ternyata. Dan kita sedang membiasakan diri, teman-teman di studio dan teman-teman juga di kawan-kawan studio lain juga sama, supaya disiplin gitu loh, disiplinnya itu. Makanya kita era new normal ya
untuk mempelajari sesuatu yang baru aja susah kan ya. Betul. Apalagi ini kebiasaan baru gitu Iya. Ya. Itu nggak pakai 48. Beda lagi Mas nanti ya itu ya. Oke, Baik. kita juga mau ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah untuk komen ya Iya. di kolom YouTube-nya. Oh, boleh, Nanti boleh. pertanyaan-pertanyaannya bakalan kita bacain dan langsung dijawab Iya. loh. Kapan lagi? Iya, langsung Coba. dijawab sama Kak Ivan. Ini mau Insya Allah. nanyain apapun boleh ya? Boleh. Jangan nanya pribadi ya. Jangan nanya pribadi off air. Oke, kita ngobrolin Kang, tentang tema kita kali ini, perkembangan animasi saat ini dalam industri kreatif nih Kang ya. Tanggapan Akang nih mengenai perkembangan animasi tersebut secara global ini, kita udah sampai tahap mana, atau maju atau mengalami kemunduran atau gimana nih? Kang? Ya, kalau kita bahas animasi itu kita dari sejak kecilnya siapapun gitu, kita hidup dengan animasi pasti ya. Betul. Sejak kecil ya. Tontonan kita siapapun lah. Apakah Orang waktu tua kecil? kita juga kan. Waktu kecil apakah animasi Kang? Doraemon. Doraemon sama Doraemon itu berarti seumur. Minky Momo. orang tua kita sampai anak milenial, senial ya, zaman yang sekarang Doraemon kenal kan semua. Iya, Betul. benar, Jadi benar, kita benar. hidup dengan animasi. Yes. Indonesia sendiri kita pasti disebutnya kan konsumen ya, sejak dulu kita menonton karya orang lain. Iya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini alhamdulillah perkembangannya cukup meningkat. Pesat ya? Pesat sekali ya. Terutama kebetulan saya mulai aktifnya 2009. Memang berbeda dengan mungkin negara yang lain, kita ingin belajar animasi ini sebelum 2009 itu susahnya minta ampun. Karena memang resource ya. Pendidikan formal masih belum ideal ya. Terus kita cari tempat belajar susah. Jadi pilihannya adalah pertama belajar di komunitas, sama seperti tadi visual. Betul. Kami juga punya komunitas. Kedua kuliah atau belajar di luar negeri. Kalau enggak, ada pun di Bandung atau sekitar pelatihan atau kursus animasi itu langka dan mahal. Makanya komunitas ini sangat berperan dalam perkembangan animasi di Indonesia. Gitu. Dan tentu saja optimisnya adalah jika tahun 2009 kita begitu banyak animasi impor ya. Terutama kita dari negara tetangga sih. Itu membuat panas semua kreator sehingga mereka secara ya bersemangat melahirkan karya-karya lokal. Akhirnya dari kurun waktu 2009 sampai sekarang kan 10 tahun, itu cukup banyak animasi lokal kita tayang. Dan kan kalau orang kan lebih menilainya layar lebar ya di bioskop. Kalau dulu cuma 1, 2. Sekarang udah mulai. Kalau nggak ada COVID, ya, kalau nggak ada COVID, 2020 ini akan ada 8 film layar lebar animasi ya. Wah. Kalau film layar lebar film biasa mah udah banyak. Udah. Kalau animasi ini bisa sampai 8 sampai 10. Waduh. Kan yang udah tayang 2 di awal tahun sebelum COVID. Kalau mungkin pernah itu Titus dan yang binatang-binatang itu dari ini ya, Batavia Picture. Ya. Itu udah ada 2 sebelum COVID. Bayangkan tahun kemarin tuh hanya ada 2 atau 3 gitu. Tahun sekarang bisa ada 8. Ya mungkin not our luck. Bentar lagi. Atau mudah-mudahan tetap tayang ya. Kita doakan saja. Amin. Dan menurut saya perkembangan itu sangat eksponensial, sangat signifikan. Seperti itu. Jadi peluang yang sangat bagus, sangat besar untuk ya teman-teman dimanapun. Karena ini prospek banget. Prospek banget ya. Kalau kita lihat misalnya Olimpiade Jepang, ambasadornya siapa? Itu kan karakter-karakter ambasadornya itu bukan siapa-siapa lagi. Naruto, terus ada itu yang Kamehameha, Dragon Ball. Jadi animasi ini berdimensi. Jadi nggak sekedar hanya tontonan, tapi ini nilai bisnisnya, turunannya, termasuk video mapping yang dikerjain di visual itu turunan dari animasi. Film itu juga salah satu turunannya, belum ke games dan lain-lain. Yang suka pernak-pernik, misalnya baju Naruto gitu kan. One Piece. Boku. Tadi candy katanya boku. Itu kan sebenarnya barang-barang yang sering kita beli gitu loh. Cuman ada nilainya kalau misalnya ada itu. Misalnya itu polosan kan kurang greget gitu. Kalau ada itu dari animasi apa kan menjadi ya fans ya. Fans gitu.
dampak ekonominya. Nggak pakai. Ini luar biasa banget. Nah, Akang di sini tuh mau berbagi ilmu, terus Akang mau memberikan sedikit materi ya, Kang ya? Ada semacam pencerahan lah. Silakan. Soalnya animasi ini kalau dibandingkan bidang yang lain termasuk baru ya. Animasi ini belum ya selama bidang-bidang yang lain. Oke. Jadi banyak orang yang belum aware, terutama orang tua kita. Ya, kita buka saja matanya kembali supaya bisa melihat. Silakan, Ya, Kang. Materi-materinya silakan. Terima kasih. Baik, kita next aja. Yang ada di rumahnya masing-masing. Terima kasih ke YouVisual, ke Kemendikbud yang sudah mengundang saya kebetulan di sini selaku Deputi AINAKI yang merupakan Asosiasi Industri Animasi Indonesia ingin berbagi informasi. Bagus sekali inisiatif dari YouVisual bersama Kemendikbud mengadakan workshop animasi ini yang dibutuhkan oleh teman-teman para pelajar, hobis, ya kreator yang ada di seluruh Indonesia karena animasi ini demanding sekali dan hari ini membuat animasi sangat memungkinkan walaupun memang bisa dibilang animasi ini cukup kompleks gitu loh, nggak bisa dibilang mudah untuk belajarnya, sehingga YouVisual bersama Kemendikbud berperan cukup berkontribusi dengan mengadakan pelatihan workshop online gratis. Jadi perkenalkan ya, ini AINAKI, kami ada mendapat legitimasi dari pemerintah untuk menaungi industri animasi bersama kawan-kawan dari studio-studio yang lain, ada juga akademisi, ada juga mungkin dari tech company, seperti itu. Kita sama-sama ingin membangun bersama pemerintah, bersama semua stakeholder, membangun industrinya, membangun ekosistem, sehingga industri animasi ini adalah menjadi peluang baru atau potensi baru ya bagi negara, bagi siapapun ya. Karena kita profil negara-negara maju dengan animasinya bisa berkontribusi untuk negara juga cukup besar dampak ekonominya. Seperti itu. Dan kami ingin menjadi to make Indonesian animation content powerhouse di Southeast Asia. Ini artinya apa? Artinya memang banyak studio animasi di Indonesia ini memang kebanyakan mengerjakan services ya. Produksi animasi di dunia begitu tinggi, banyak ya, banyak film layar lebar dibuat melalui teknik animasi, kita semua juga tahu. Dan Indonesia mempunyai talenta-talenta yang cukup baik ya dan bisa bersaing ya, terutama minimal kita di Southeast Asia kita menjadi kekuatan konten powerhouse seperti itu ya, untuk ikut bisa memproduksi animasi-animasi dari manapun. Oke, ini struktur organisasi. Kebetulan Pak Ketua kita dari Wilson itu kebetulan dari Bandung ya, dari Studio Kumata seperti itu. Bisa di next saja. Oke, siapa sih anggota-anggota AINAKI? Ya kebanyakan perusahaan, ya baik yang berbadan hukum atau belum, studio animasi, lembaga pendidikan juga, komunitas, partner, dan perseorangan juga bisa. Jadi kami ingin kami tergerak untuk membangkitkan, juga ikut membangkitkan, mensupport gitu loh. Sama-sama kita saling mendukung, gimana caranya kita bisa menghasilkan animasi atau mengerjakan animasi dengan kualitas yang semakin membaik seperti itu ya. Kita bareng-bareng, kita tukar informasi, brainstorming seperti itu, menjaga agar industri animasi ini tetap sehat. Next ya, animasi ini, studio animasi ini sudah ada 85 anggota. Kami AINAKI punya 85 anggota dan melibatkan 2000 pekerja, dan itu cukup tinggi ya. Jadi ini tadi terdiri dari vocational school dan university, studio, company, partner, dan lain-lain. Next. Ini nama studio-studio perusahaan yang terlibat di AINAKI Indonesia. Bisa di next lagi, cukup banyak, mungkin sangat populer mungkin di kalangan teman-teman. Next lagi. Ini di sektor pendidikan, juga beberapa kampus, dan kita juga menjalin hubungan dengan asosiasi yang lain. Mungkin 10 tahun kemarin belum ada asosiasi-asosiasi beberapa di sini. Sekarang
kita mulai concern, negara juga concern bahwa prospek industri kreatif, terutama subsektor animasi dan teman-temannya, komik, game, ya, lalu IP dan ada board game itu cukup prospek ya, prospek. Dan kita ingin berkomunikasi karena satu sama lain saling berkaitan gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kita akan berkomunikasi dan bersama-sama akan menjadi semakin kuat dan memperkuat ekosistem itu juga. Tidak hanya di lokal, kita juga berusaha berkomunikasi dengan China, Malaysia, Filipina, terakhir kemarin Korea, dan Jepang juga kita membuka komunikasi untuk mengembangkan ya sama-sama industri animasi ini. Dan menurut data kami, sebagian besar 80% studio animasi itu menyediakan jasa di Indonesia ini. Jadi services. Jadi mengerjakan pesanan. Dan 20% lagi adalah fokus yang membuat karya sendiri atau disebut IP, intellectual property. Jadi studio teman-teman kebanyakan di sini mengerjakan pesanan karena demand-nya, karena permintaannya tinggi. Memang kalau kita berbicara tentang membuat produk sendiri, intellectual property sendiri, judul sendiri, itu memang butuh resource dan cost yang cukup tinggi, dan lagi untuk memasarkan itu juga butuh effort yang lebih tinggi. Sehingga memang kalau services udah jelas penghasilannya seperti apa, kalau misalnya IP ya itu harus by effort ya, kita harus usaha ya, ada langkah-langkah yang lebih panjang lagi. Ya yang satu technopreneurship ya, entrepreneurship. Dua-duanya sangat prospek, dua-duanya bisa dilakukan, bahkan ada studio-studio animasi yang juga service, juga IP. Biasanya IP ini tabungan. Ya, pada akhirnya semua studio animasi sebenarnya ingin punya IP sendiri karena ini yang bisa mengangkat atau memberikan nilai lebih. Betapa bangganya kita punya karya sendiri yang nantinya bisa dikenal banyak orang dan tentunya berimpact ya kepada bisnis dan ekonomi. Dan itu karena milik sendiri bisa dieksploitasi bebas. Kalau pesanan kan itu milik orang lain seperti itu. Tapi pesanan pun ini cukup besar kuenya ya. Jadi untuk istilahnya untuk mendapatkan penghasilan dari industri animasi, teman-teman lebih banyak memilih menjadi services karena memang permintaan tinggi. Next. Oke, 70% perusahaan mengembangkan IP original ya, 30% perusahaan tidak mengembangkan IP original ya, fokus di penyediaan jasa produksi. Kita next saja. Nah, ini contoh-contoh karya mungkin teman-teman udah pada tahu, mungkin next. Ya, ini bukan karya Ainaki tapi karya member-member Ainaki, ada Studio Little Giant, Studio Kumata, Tempo Animation. Next. Nah, dari data yang seperti tadi yang saya paparkan, itu cukup besar, tapi ternyata ini baru 25-30% ya pelaku industri yang terdata. Itu artinya potensi animasi di Indonesia lebih dari ini. Ya, itu perkiraan menurut penelitian kami, kontribusi ya, hanya terkait di jasa produksi saja itu 0,6 sampai 0,8 triliun. Itu yang baru terdata. Dan diperkirakan lebih dari 9.000 pekerja animasi seluruh Indonesia. Kita lihatnya ada di YouTube. Seperti itu kan cukup banyak ya. Next. Nah, ini info yang sangat berharga buat teman-teman jika sekarang sedang belajar dan sedang memilih. Kita kan banyak profesinya di animasi itu banyak sekali, lebih dari 20 ya. Ada 3D animator, ada mograp artis. Ini data yang kami siapkan, di mana demandingnya yang paling atas itu berarti paling tinggi, berarti sering dibutuhkan, ya sering dimention oleh studio animasi dalam lowongan kerja. Itu peringkat pertamanya 3D animator, mograp, storyboard, dan lain-lain. Dan 2018 kita butuh 7.000 SDM, cukup besar. Jadi teman-teman yang sedang belajar animasi harusnya bersemangat, karena banyak sekali lowongan kerja ya di bidang ini. Saya rasa cukup sih untuk data paparan dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke ngobrol dan diskusi seperti itu. Ya. Nah,
memang industri di Indonesia kebanyakan servis, dan ada dua ya jenis industri animasi di Indonesia, kategorinya ada yang servis dan ciptaan seperti tadi yang saya mention. Gimana? Mungkin kita bakal lanjut ke diskusi atau gimana? Kalau ngikutin presentasi saya memang panjang. Mungkin kita lain kali kita bahas secara spesifik. Ini gambaran aja untuk memberikan insight ya kepada teman-teman. Ini luar biasa banget loh. Berarti Kang, berarti ini tuh sudah banyak banget kita bekerja sama dengan luar negeri juga ya. Berarti ilmu yang didapat itu sudah semakin luas. Betul. Jadi buat para istilahnya animator, terus apa tadi Kang? Pelaku industri animasi. Pelaku industri animasi. Soalnya mencakup semua. Iya. Soalnya sampai beribu-ribu juga ya SDM-nya tenaga kerjanya yang dibutuhkannya ya. Jadi untuk teman-teman di rumah juga yang mungkin biasanya kebanyakan nggak pede sih Kang. Pas lihat karya yang lain, kok dia bagus, kok aku nggak jadi deh gitu. Kebiasaan kayak gitu, itu gimana nih Kang? Mungkin boleh kasih ini nggak? Ya memang kalau di dalam ranah seni seperti itu ya, ketika kita lihat teman karyanya, beda gitu ya, lebih gimana? Memang ada rasa seperti itu. Terutama saya juga merasakan itu. Cuman jangan khawatir, hampir semua orang yang hebat hari ini memang latihan. Asal latihan terus, cari mentor yang bagus, atau siapapun bisa jadi mentor, belajar terus, dan jangan lupa juga memang kerja keras, itu akan berubah pasti. Karena saya kebetulan di komunitas juga, itu saya yang mengajari anak yang belum bisa sama sekali, minus mungkin, sekarang sudah jadi seseorang, udah jadi senior, dan perkembangan ilmunya cukup signifikan. Itu dari nggak bisa. Dari yang nggak bisa ya? Dari yang nggak bisa, Jadi nggak ada yang tiba-tiba dilahirkan jago gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun berbakat ya, konteksnya ya. berbakat, dia bisa jadi kurang karyanya kalau nggak dilatih. Yang berbakat bakal kalah oleh orang yang nggak berbakat tapi berlatih terus. Itu sering terbukti di lapangan. Kita bakalan lihat dulu nih, ada pandangan video seputar info animasi, nanti Akang boleh sedikit menanggapinya. Kang ya? Baik, silakan. Halo teman-teman di rumah, ada seputar informasi nih di liputan6.com. Ada 5 serial kartun anak lokal yang bisa ditonton selama di rumah saja. Seolah tak mau kalah dengan industri kreatif luar negeri, berikut ada 5 rekomendasi serial kartun lokal yang bisa ditonton selama di rumah saja. Yang pertama ada Salman dan Sophia, merupakan animasi karya The Wali Studio. Perusahaan rintisan asal Cimahi, Jawa Barat tersebut meluncurkan karakter Salman dan Sophia. Dua karakter tersebut diperuntukkan untuk mengenalkan agama Islam kepada anak-anak agar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, setelah tayangan perdana yang muncul di TV pada tahun 1980-an dan sempat terhenti di tahun 2017 ini, sosok boneka Sonia kembali lagi dalam bentuk animasi. Produksi film negara bekerjasama dengan Telkom Indonesia menghadirkan kembali tokoh tersebut dalam bentuk animasi yang berjudul Petualangan Si Unyil. Yang ketiga, Lorong Waktu, sukses dengan serialnya di SCTV pada tahun 1999 hingga 2006. Sinema Lorong Waktu akhirnya diadaptasi ke dalam sebuah animasi yang mengisahkan soal anak kecil bernama Jidan yang sering melaksanakan misi kemanusiaan lewat mesin waktu bersama Haji Hussein dan Ustadz Adil. Yang keempat, ada Keluarga Somad, serial kartun lokal yang sudah cukup dikenal anak-anak ini, menceritakan tentang keluarga humoris yang terdiri dari Pak Somad dan istrinya, Bu Inah, beserta 2 orang anaknya, yaitu Dudung dan Nino. Keluarga Pak Somad mencerminkan keluarga sederhana namun tetap bahagia. Yang kelima, ada serial animasi Kotok Si Ayam Kampung, menceritakan kisah hidup dinas ketegakan milik Pak Bambang, Kotok yang merupakan tokoh utama kerap membuat masalah. Setiap harinya ada saja kelompok Kotok dengan teman-teman yang buat kesal pemiliknya. Ya, itulah 5 serial kartun anak lokal nih yang bisa ditonton selama di rumah saja. Bagaimana teman-teman? Ada rekomendasi lainnya? Kalau ada bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Itu dia yang sering ditayangkan. Tanggapannya gimana tuh Kang? Terusan ada komen nih di belakang nih ya. Ya, agak-agak gimana gitu kan. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan studio animasi yang tadi ditayangkan Keluarga Somad. Aduh, saya mesti nambahin lagi dong profilnya Kang kalau gitu.
Nambah lagi Saya satu. jadi ingat masa-masa dulu membangun studio di tahun 2009 itu nggak mudah. Gitu. Cari orangnya juga nggak mudah. Gitu ya. Membuat animasi itu benar-benar another level lah sebenarnya. Gitu. Ingat, kebetulan saya 3 tahun kerja di itu. Dan ketika setelah bertahun-tahun ketemu dengan banyak orang masih ingat gitu. Kan sekarang udah nggak tayang di TV kalau nggak salah. Dia tayangnya di mana gitu. Yang tadi apa sih Kang? Keluarga Somad. Keluarga Somat. Keluarga Somat ya. Terus ada tadi banyak animasi-animasi yang lain yang mulai mengisi di studio di TV Indonesia. Ada juga yang running di YouTube seperti itu. Dan itu benar-benar saya salut kepada para kreatornya karena memang nggak mudah, karena ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ya. Luar biasa ya. Bisa seperti itu tuh keren. Bahkan BUMN, PFN punya animasi. Wow. Si Unyil. Nah, si Unyil orang tua kita tahu lah. Dan berusaha untuk dibangkitkan lagi karena itu menjadi IP nasional. Benar. Semua orang tahu. Semua Unyil boneka. Dari boneka sekarang jadi jadi karakter yang hidup. Oke. Nah, kita bakalan buka pertanyaan. Kita saking beribu-ribu pertanyaan yang datang, kita pilih menjadi satu pertanyaan. Boleh, dari tapi siapa kayaknya ini harus dijawab sama Kang Andri deh kayaknya. Soalnya ini berhubungan banget dengan Kang Andri dari YouVisual. Kita panggilkan dulu yuk, Kang Andri, silakan. Jeng. Nah, oke. Ini dari @Bambi Gunawan. Katanya download OpenTunes, linknya apa? Awas, jangan salah kasih link. Awas, bahaya salah kasih linknya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau pengen tahu caranya install OpenTunes, nanti pantengin aja infonya di Instagram YouVisual @YouVisual dan juga di YouTube-nya YouVisual Team. Nanti kita upload gimana caranya install OpenTunes itu ke laptop masing-masing di rumah kayak gitu. Pokoknya pantengin aja infonya. Nanti bakalan ada di situ. Terus besok juga sama pas lagi workshop, pas awal-awal nanti sama Agus Dimas juga bakalan dicoba sih installnya. Jadi jangan khawatir. Tapi dari sekarang juga udah bisa coba. Nanti pantengin aja infonya di YouVisual Team kayak gitu. Oke, langsung itu yang aja. nanya Mas Bambi Gunawan itu senior animator juga loh. Serius? Kang Andri, aduh. Ayo lo. Cukup senior, pelaku animasi senior. Mas B. Halo Mas B. Oke. Mas mau ikutan Mas? Untung kita ada Kang Irfan ya. Jadi bemper. Oke, Kang Irfan. Terakhir nih pesan untuk para animator dan calon-calon animator yang sekarang ada di rumah dan menonton kita. Bukan animator tadi apa? Pelaku animasi. Pelaku industri animasi di biar mengajarkan yang benar. Betul. Gimana nih pesan-pesannya? Baik, teman-teman berada di masa keajaiban media ya, keajaiban media. Jadi manfaatkan benar. Dulu yang bikin animasi susah payah ingin tayang di TV. Dan itu berat banget untuk tayang di TV, susah. Ya modalnya juga gede. Sekarang kita punya media banyak banget. IG, YouTube, dan lain-lain. TV kabel, Netflix, dan lain-lain. Itu kita punya peluang yang besar. Jangan dulu menunggu hebat gitu ya. Bikin aja dikit demi dikit ya. Bikin channel sendiri. Bahkan banyak teman-teman atau pelaku-pelaku di industri animasi yang main di YouTube walaupun belum mantap-mantap betul tapi udah punya penghasilan. Kita kan gratis untuk punya channel di sana. Kita seperti punya stasiun TV dan orang itu sangat bebas untuk memilih apa yang dia suka. Itu peluang kita dan kita berhadapan dengan jutaan, puluhan juta, ratusan juta viewer ya. Jadi punya peluang banget dan bisa direct langsung ke audiensnya. Dan belajarlah sungguh-sungguh, cari dimanapun teman-teman bisa memperdalam ilmunya, termasuk salah satunya di workshop YouVisual. Enak banget, gratis. Ya, dan nanti berpengalaman pengajarnya. Betul. Dan saya rasa nggak perlu berpikir lagi, daftar segera gitu. Jadi ayolah, industri animasi ini menunggu teman-teman. Seperti itu. Itu dia. Selagi untuk linknya nanti ada di Instagramnya YouVisual juga ya. Tadi katanya ada satu pertanyaan lagi, bener ya? Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, sebentar kita lihat. Ini saking banyaknya loh Zizi. Dari @Venesia. Kenapa animasi 3D lebih banyak di Indonesia daripada animasi 2D? Nah, ini bisa Kang Irfan ini. Mangga.
Ya, ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Kebetulan saya mewakili, mungkin ini subjektivitas dari saya. Memang 3D itu lebih populer daripada 2D di Indonesia. Hampir studio animasi yang 3D lebih banyak, seperti itu. Itu memang faktanya. Memang dulu software-software yang populer itu lebih populer 3D. Waktu zaman saya masih belajar. Itu tutorial banyak 3D. Karena 3D itu lebih teknis. Langsung ke software. Sedangkan animasi 2D itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Handcraft ya. Manual seperti itu. Itu subjektivitas dari saya. Karena untuk belajar 3D lebih mudah ketimbang 2D. Seperti itu. Mudah-mudahan sih memang nggak seperti itu ya. Mudah-mudahan memang karena ini anak-anak kebetulan generasi sekarang lebih menyukai yang kekinian seperti itu. Ya keren. Tapi saya lihat juga cukup banyak yang 2D juga, cuman nggak kelihatan. Secara industri global nih, 2D memang lebih banyak. Kita lihat di Jepang, itu animasi-animasi Jepang kebanyakan 2D apa 3D? 2D kan? 2D. Kebanyakan 2D itu banyak main di serial. Kalau di layar lebar 3D. Saking banyaknya layar lebar, saking populer karena banyak 3D sehingga ya di masyarakat lebih populer 3D. Pertama akses ke, ya kalau di Indonesia ke software lebih mudah, tutorial lebih mudah, terus bisa langsung dikerjakan menggunakan mouse gitu lebih. Orang yang nggak bisa gambar bisa ngerjain itu. Tapi kalau 2D harus jago gambar dulu, harus manual drawingnya dulu, harus oke gitu. Mungkin itu sih perspektif saya ya. Dengan kita bisa 2D itu benar-benar dasar kita tuh kuat ya Kang ya. Sebenarnya kalau mau kita belajar 3D ataupun 2D itu harus bisa gitu loh. Itu dasarnya gitu. Menggambar manual itu, walaupun kita 3D, menggambar manual itu akan membantu kualitas 3D kita. Itu udah dibuktikan. Luar biasa. Kang Irfan atuh nuhun pisan. Aduh, ini benar-benar ilmunya ya, kepake banget. Dan juga Kang Andri. Luar biasa. Tadi udah dikasih tahu ya linknya ya. Awas jangan salah. Iya. Oke, dan jangan lupa juga untuk teman-teman di rumah, kalau program ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru yang bekerjasama dengan YouVisual ya. Dan tentunya besok jangan lupa ikutan workshop animasi dengan Open Toons, dan jangan lupa juga untuk tetap di rumah aja ya, karena bisa ikutan meskipun di rumah ya, ikutan workshopnya juga masih bisa. Dan untuk yang ingin mengikuti workshop dan mencobanya di rumah, ini jangan lupa diupload hasilnya di media sosial Instagram ya. Jangan lupa tag dan mention ke @budayasaya dan @YouVisual, follow dulu dong ya. Juga masukin tagarnya bahagia di rumah, tagar Kemendikbud RI, tagar Budaya Saya, dan tagar YouVisual. Maksimal uploadnya di hari Sabtu, jangan lupa di 25 Juli 2020, soalnya hadiah menariknya nanti akan kita umumkan di hari Minggu ya. Hari Minggu di Sabtu sih? Benar, hari Minggu ya. Hari Minggu. Udah lupa hari lupa nih hari gara-gara di rumah terus ini. Panjang terus ya, ampun. Oke, dan pastinya pantengin terus tiap hari ya. Jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ada workshop ya, tadi udah dibilangin animasi Open Toons. Dan juga kita mau ngucapin terima kasih kepada dua narasumber kita yang benar-benar 3 berarti sama Kang tadi. Sama Kang Agus Dimas yang bakal ketemu lagi di balik layar biasanya ya Kang ya. Sekarang udah di luar. Besok lo ketemu sendirian loh. Nggak sama kita loh. Mau ditemenin nggak? Oke, kita juga mau terima kasih buat para kru di sini. Kalau di balik layar ini yang banyak orang ya, ada 70 enggak ada. Terima kasih. Dan pasti tetap social distancing mereka juga semuanya. Dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Budaya Saya dan Instagramnya YouVisual. Yes, sip. Kalau gitu terima kasih untuk Kang Irfan sekali lagi, hatur nuhun. Tadi udah dikasih tips-tipsnya juga untuk pelaku industri animasi ya. Jangan animator doang ya, teman-teman, jangan lupa ya sekarang ya. Sip, kalau gitu ketemu besok di workshopnya ya. Teman-teman yang di rumah jangan lupa ikutan juga. Hari Minggu. Benar banget, kita kan hari Minggu kita ketemu lagi. Hari Minggu kita ketemu lagi. Akhirnya setelah 4 bulan ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Saya Ijan Mandagi. Ya, saya Sizi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.